Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarin podcast kita, yang sudah mau subscribe, yang sudah mendengarkan dari pagi sampai malam ya Pak Sidin. Iya. Kita ngobrol bareng dengan Kang Sohidin ya. Oke Bob Ricky, malam ini kita ngobrol nyantai. Kita ngobrol apa ini? Ngopi. Ngopi artinya apa singkatan? Kan Bang Vicky? Ngobrol perkara iman. Oke. Mas. Baru tahu ente? Hah? Baru tahu nih. Baru tahu saya. Masa? Orang piknik. Orang piknik ya. Jadi Kang Sohidin ini mau temanya apa nih Kang malam ini Kang? Temanya berhubung pemerintah mulai tanggal 6 sampai 17 Mei kita nggak boleh mudik, maka kita masih punya Allah, kita harus mempersiapkan bekal untuk mudik menghadap Allah nanti di akhirat. Jadi bekalnya menghadap mudik, bekalnya menghadap untuk mudik menghadap Allah, yaitu di akhirat. Jadi bukan curhatan hati seorang Kang Sohidin nih yang ada di daerah mudik. Ini bukan curhat. Apa tuh? Ini adalah semua manusia merasakannya. Karena suatu saat kita akan pulang menghadap Allah, dan ketika kita pulang nanti kita harus persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Nah sekarang kan orang mau pulang nih, ada yang ke Jawa, ada Sumatera, apapun dibawa pulang. Tujuannya apa? Agar dia bisa ketika nanti di jalan tidak kehabisan, dan di rumahnya nanti dia akan bahagia bersama saudara-saudaranya. Itu artinya ketika kita membawa bekal sebanyak-banyaknya, nanti di akhirat kita akan bahagia bersama orang-orang beriman. Oke Pak Friki? Siap Kang Sohidin. Jadi merinding saya ngomongin. Aduh, alhamdulillah. Jadi ada rasa iman tuh di situ. Oke. Silakan Kang Sohidin. Untuk memperkuat tema malam ini, saya bacakan ayat-ayat Allah, ya, terutama di surat Al-Hasr ayat 18. Saya bacakan dulu Pak Kiki ya. Siap. Baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba Pak Sohidin, ya, dijabarkan. Saya nggak ngerti nih. Jadi ayat ini Allah memberikan statement buat kita semua sebagai orang-orang beriman. Dan di sini panggilnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kita memperhatikan bekal apa yang akan kita bawa ketika nanti menghadap Allah. Nah, jadi kalau orang yang nggak beriman nggak hai dong? Nggak ada. Semua manusia yang punya agama ngaku beriman. Iya. Orang Kristen ngaku dia beriman, orang Hindu beriman. Tapi iman kita sebagai orang Islam adalah ada rukunnya. Apa aja tuh Pak Sidin? Rukun iman itu kan kita dari kelas TK SD udah diajarin Bang Vicky. Masih lupa Bang Vicky? Lupa saya Pak Sidin. Masya Allah. Kalau utang lupa nggak? Utang ya ingat sih. Alhamdulillah. Rukun iman yang pertama adalah kita percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, kita percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Yang keempat, kita percaya kepada Rasulnya Allah. Yang kelima, percaya pada hari kiamat. Yang keenam, percaya pada takdir, qada dan qadar.
Kalau percaya sama hari nikah gimana? Percaya nih Bapak? Hari perkawinan. Oh, ya kamu harus mempersiapkan dulu. Oh, beda lagi temanya. Iya, jadi persiapkan dulu uang sebanyak-banyaknya. Nanti perempuan datang ke kamu, saya lamar kamu dengan bismillah dan uang 100 juta. Oke? Waduh, itu pasti oke. Alhamdulillah. Yang pertama, Lanjut Pak Sidin. agar kita nanti dalam perjalanan menuju akhirat itu happy, seneng, tidak sedih, ya. Orang kayak saya nih pulang ke Purworejo umpamanya, kan mempersiapkan dari sekarang, harus mempersiapkan bekal untuk pulang di jalannya, beli tiket kereta, kalau nggak ada tiket bisnya harus pakai uang. Dari sini naik ojol ke stasiun Senen harus pakai uang. Gopay. Sampai rumah lagi ngojek lagi pakai uang. Sampai rumah, di rumah itu adalah rumah tangga. Kita harus mempersiapkan ekonomi agar kuat, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kuat. Insya Allah kalau suami kuat, rezekinya kuat, insya Allah keluarga kita taat. Amin. Kalau yang belum berkeluarga gimana Pak Soyi? Kalau yang belum berkeluarga, kasihan deh lo. Ya enggak dong. Oh, enggak. Yang berkeluarga dari sekarang persiapkan untuk berkeluarga. Amin. Nah, bekalnya kalau kita mau menghadap Allah tadi iman dulu. Kita harus yakin dulu. Yakin dulu. Satu iman bahwa percaya kita kepada Allah. Setelah beriman, itulah yang akan menjadi limnya agar pahala-pahala yang lain itu bisa nempel kepada lim itu, ya harus percaya dulu kepada Allah. Maka setiap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah beragama Islam. Seandainya dia tadinya kafir puluhan tahun, terus 70 tahun, tiba-tiba dia dapat hidayah dari Allah, ingin masuk Islam. Begitu dia mengucap la ilaha illallah, semua dosa-dosanya selamat, 70-80 tahun dihapus oleh Allah. Subhanallah. Itu saktinya kalimat la ilaha illallah. Maha besar Allah. Kalau kita tidak punya kalimat la ilaha illallah labdul jalalah itu, semua amal kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena kita tidak yakin bahwa yang menciptakan kita, yang memberi makan kita, yang memberi nafas kita itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu yakin dulu pada Allah, iman itu seakrab dengan kata aman. Orang yang beriman hidupnya pasti aman. Ya, kita nih ente beriman, ana beriman, hidup kita nyaman nggak? Nyaman, karena ada iman. Di situ dikaitkan dengan hadis, kalau kita berbicara ada iman itu ada rasa senang. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Maka na billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Nah, orang yang beriman itu ngomongnya yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam. Orang beriman itu dia percaya pada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetangganya. Gitu. Gitu. Itu baru iman lingkungan kita. Yang kedua, Pak Saidin. Yang kedua, agar kita bisa pulang kampung dengan nyaman, diterima oleh Allah, kita harus tahu dulu caranya agar bisa beriman dengan baik dan sempurna, bisa beribadah dengan baik dan sempurna, bisa bermuamalah dengan baik dan sempurna, harus pakai ilmu. Ilmu ya? Ilmu. Nah, ilmu nih. Seru nih Pak Saidin. Iya. Banyak kan orang-orang kan mengerjakan ibadah tapi nggak tahu ilmunya nih. Nah itu bahayanya, kata Syekh Imam Ibn Ruslan, siapa orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal. Dia tertolak dan tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analoginya begini, Bro Vicky mau sholat, tapi nggak ngerti caranya wudu. Nah, padahal sholat itu harus wudu. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya benar nggak? Nggak sah dong. Nah itu.
Pak Vicky katanya orang ahli dalam masak. Iya. Tapi waktu itu lupa, ilmunya lupa. Nyambel harusnya pakai terasi, pakai bawang merah, pakai cabai, pakai garam. Tapi dikasih lengkuas, enak nggak? Iya. Karena ilmunya nggak ada. Lah Oh, dapat analogi seperti itu. itu. Nah, kalau ilmu ini digunakan, kita bagaimana caranya wudhu, caranya sholat, caranya zakat, caranya haji, caranya umroh, insya Allah ilmu ini yang akan menjadikan hidup kita, amal kita jadi bermutu. Berarti ilmu itu bermanfaat ya? Bermanfaat. Dan dengan ilmu itu pula, alangkah bahagianya kita nanti ketika meninggal dunia. Salah satu yang menjadikan kita hidup enak di kuburan adalah ilmu yang manfaat. Nah, jadi buat anak muda nih teman-teman, kalau bisa, kalau ada majelis taklim, ada pengajian, kita rame-rame datang ikutin ya positif Kang Sudin ya. Jadi ketika ada pengajian, disitulah majelis ilmu. Para malaikat itu mencari-cari di mana di atas bumi ini ada orang yang sedang berkumpul, berzikir, menyebut nama Allah. Dan ketika kita mendatangi majelis ilmu, kata Rasul, kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Subhanallah. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Kita dimudahkan untuk jalan menuju surga. Waduh, sangat bermanfaat banget itu. ilmunya. Karena apa? Ilmu itu adalah wahyu yang pertama diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Oh, iya. Iqra ya Muhammad. Malaikat Jibril ketika bulan Ramadan tanggal 17 pertama itu, ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, diketuk Kanjeng Nabi, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi waktu itu kan masih menggigil takut, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Lalu malaikat Jibril menuliskan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Iqra, bacalah. Setelah Bang Piki sudah bisa membaca, beramal dengan baik, ya, ilmu Allah dikuasai dalam arti ilmu yang diturunkan Allah, baik ilmu umum maupun ilmu agama, Iqra lagi. Bacalah dirimu sendiri sebelum membaca orang lain. Artinya apa? Di situ tidak ada kesombongan. Waduh. Ya, benar. Dalam nggak? Benar. Dalam banget itu. Iqra. Itu artinya Iqra doang ya? Iqra. Bacalah dirimu sendiri sebelum baca orang lain. Waduh ya Allah. Hasibu anfusakum, kata sahabat Umar. Hisablah dirimu sebelum dan engkau akan dihisab oleh Allah. Itu. Gimana? Ilmunya udah banyak belum? Belum. Saya jadi merasa kurang, Kang Soidin. Kalau dalam bahasa Arab tuh al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau bahasa Jawa al ilmu nurun, ilmu itu nyontek. Ini sebenarnya ilmu itu tinggal nyontek sama pendahulunya aja ya, Kang. Iya, ilmu itu kan transfer dari guru-guru kita yang nyambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itu Pak. Yang ketiga, Kang, coba tadi Kang. Tadi udah ketiga, Kang. Amal soleh. Amal soleh. Amal soleh nih yang. Jadi kita sudah beriman pada Allah, tahu ilmunya. Actionnya bagaimana, Kang? Nah, itu yang rata-rata tuh. Terutama amal yang akan kita bawa adalah sholat dulu. Sholat ya, Kang. Amal yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir adalah sholat. Wah. Seandainya sholatnya jelek, seluruh amalnya ikut jelek. Dan di situ dikabarkan ketika Rasulullah Mi'raj, ada orang yang kepalanya dipukul, pecah, balik lagi, pecah lagi, balik lagi. Itu kan ngeri kan? Ngeri sedap itu. Begitu, ya Jibril, siapa mereka itu? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah umatmu ketika di dunia dia tidak menjalankan ibadah sholat. Makanya dengan amal sholat, ketika nanti kita masuk dalam kubur nanti Bang, dengan sholat kita sudah bisa menjawab seluruh pertanyaan para malaikat, mungkar dan nakir. Mau dijelaskan nggak? Jangan, saya merinding. Tapi nggak apa-apa. Ini biar kita
saling sharing. Sharing ya. Kita bukan menggurui. Bukan menggurui, betul. Saya dapat ilmu dari guru-guru, kita bertukar pikiran, share lagi. ya. Mudah-mudahan ini benar. Tapi saya merinding loh. Merinding bagus. Ada rasa iman di situ. Nah, ketika masuk dalam kubur, kalau sholatnya bagus ditanya, Bro Vicky, kata malaikat mungkar nangkir. Bro, iya bro. Yes. Kita nyantai aja malaikat, gak usah ketakutan. Kalau orang ahli ibadah, ahli Quran, nyantai aja, jangan takut. Malaikat itu ciptaan Allah juga. Ketika ditanya Bro Vicky, man robuka? Kecil itu malaikat. Makanan saya sehari-hari. Apaan tuh? Man robuka, siapa Tuhanmu? Kan waktu sholat saya baca Allahu Akbar, Tuhan saya Allah. Malaikat kan gak bisa ngelak lagi. Iya ya, kamu benar ya. Ada yang ngajarin. Siapa itu? Kang Sohidin. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Bang Piki karena ahli sholat dijawab, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat, oh kamu tahu? Ketika saya sholat kan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aman kan? Aman. Ditanya lagi, siapa imammu? Kan ditanya tuh. Yang Kang Sohidin. Bukan, salah. Bukan. Kan sering imam sholat tarawih. Ya, itu imam sholatnya. Oh, beda. Kalau imam di sini adalah buku pedoman yang harus kita baca untuk kehidupan sehari-hari. Oh. Yaitu Al-Qur'an. Dalam sholat baca Al-Qur'an enggak? Baca lah. Minimal Al-Fatihah. Karena biasa Al-Fatihah kecil malaikat. Dari sholat kan baca Quran. Iya benar. Oh iya ya, malaikat. Oh iya, ini ada rekamannya. CCTV. Aman. Asik. CCTV Allah lebih keren ya. Orangnya ahli sholat itu keren Bang Kiki. Oh iya benar. Kalau orang nggak pernah sholat kram. Gebukin terus. Kram. Aku. Nggak tahu malaikat. Kalau begitu di kuburan kita ahli ibadah, malaikat itu gantengnya luar biasa. Jadi analoginya begini. Kalau kita orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli Quran. Contoh ketika kita di angkot. Nah di angkot itu kita duduk bersama dengan orang yang ganteng, wangi, baunya harum. Sebelahnya perempuan-perempuan yang cakep, iman, jilbabnya panjang, tapi mukanya muka orang-orang soleha. Itu walaupun kita 1 jam macet, rasa bosen nggak kalau begitu? Enggak, ya kan? Enak banget. Karena itu kita ditemani oleh orang-orang cakep. Itulah gambaran ketika kita dikubur, kita ditemani dengan amal kita yang banyak itu, kita nyantai, diperlihatkan taman-taman surganya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang nggak sholat, seolah-olah dia naik angkot di sini, begitu naik angkot ketemu orang nggak pernah mandi, bau banget. 2 menit aja kayak lama banget. Ya iya. Kan? Nah begitu di kuburan sama, kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak puasa. Di kuburan ditemani oleh amal kita yang jelek sejelek-jeleknya, perasaan nggak di situ. Seperti lorong-lorong neraka. Nah, untuk ini analoginya, paham nggak itu tadi? Paham. Alhamdulillah, Bang Reza baru 2 menit ngaji langsung paham, Bang. Keren kan? Iya. Yeah. Paham. Nah itu, ditanya lagi, kemana kiblat kamu kan? Kalau orang salah jawabannya gampang, kiblatku ke arah Ka'bah. Karena tiap hari kita menghadap Ka'bah. Yang terakhir apa Bang pertanyaannya? Pertanyaan terakhir, siapa saudara-saudaramu? Nah ini khusus bagi orang yang sholat jamaah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan ada teman kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiri ada saudara kita. Tengok kanan, tengok kiri, kita mendoakan yang sedang sholat. Keren gak Bang? Keren. Tapi kalau Bang Vicky sholat di rumah, assalamualaikum, lemari. Sebelah kanan, waalaikumsalam, TV. Ya kan? Iya benar. Kata orang bercanda, kalau cowok sholat di rumah pakai mukena aja Bang. Waduh. Itu Reza dengerin. Nah itu Bang ya. Jadi dengan apa tadi? Amal soleh. Sholat dulu diperbaiki. Insya Allah kalau sholatnya benar,
semua amalnya akan Benar. Yang jadi pertanyaan Bang Piki tadi kan dalam hati, saya tahu respon Bang Piki. Iya, betul. Bagaimana seandainya dia puasa tapi nggak sholat? Kok tahu sih? Nah, iya, kan Banyak nih. iya. Jadi ini begini, rukun Islam itu, syahadat itu seperti sepatu, kita pakai sepatu. Iya, Sholatnya kita pakai celana, betul. bajunya kita pakai seperti puasa. Zakatnya dasi, Dasi. kopiahnya haji. Kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, Nah, dia pakai sepatu tapi telanjang, nggak Jadi- pakai celana. Gimana tuh Bang? Malu nggak Bang? nggak pantas lah mau. Bisa orang gila dong. Makanya syaratnya puasa itu apa? Berislam, akalnya sehat, Akal bukan sehat. orang gila dan Mubalik. bukan mubalik. Mubalik. Balik. Oh, bukan anak kecil. Kok tapi kok mubalik? Ya, ente bilang mau balik kali. Mau balik. Mau balik. Sebenarnya mau balik. Nah itu Bang, Lanjutkan. amal solehnya itu kita perbaiki, kita gunakan umur kita sebaik-baiknya, mumpung di bulan suci Ramadan nih Bang. Sholat diperbanyak, baca Quran diperbanyak, sholat wajib dilipat gandakan pahalanya, sholat sunnah diberi ganjaran seperti sholat wajib. Keren nggak? Subhanallah. Banyak banget. ya. Allah itu maha luar biasa. Apalagi di bulan puasa, bulan Ramadan Iya, ini ya. banyak kita Ini ya. berbuat baik. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Amin ya Allah. Nah, yang terakhir, Lanjutkan. Apa terakhir kita? bekal yang kita bawa terakhir untuk menghadap Allah adalah akhlak. Akhlak sesama manusia. Hablum minan nas. Tadi kan hablum minallah nih. Hablum minan nasnya bagaimana? Sebanyak apapun perbuatan kita, kalau kita sesama saudara sama tetangga, kita jelek, kita nyakitin, amal kita akan habis. Hilang tuh. Hilang. Karena di situ hadis yang panjang diterangkan oleh Allah, kata Rasulullah, tahukah kamu wahai sahabat-sahabatku siapa orang yang bangkrut? Atadruna minal muflis, siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang bangkrut yang dagangnya nggak laku Rasul. Iya, saya kira begitu. Orang yang bangkrut, orang yang punya utang ya Rasul. Yang ngutang, nggak bayar-bayar. Orang yang bangkrut, orang yang nggak punya uang ya Rasul. Kata Nabi, Nah. bukan itu. Orang yang bangkrut adalah ketika engkau hidup di dunia, kamu mendolimi teman kamu, saudara kamu, menumpahkan darahnya, tapi kamu tidak minta maaf. Kamu belum minta maaf, tiba-tiba mati, maka nanti di akhirat, pahala kamu, puasa kamu, sholat kamu diambil untuk orang yang kamu dolimi. Kalau masih belum habis, dosanya orang didolimi dimasukkan ke orang yang mendolimi. Na'udzubillah min. Jadi semua amalnya kita habis Bang. Kalau jadi akhlak. Rugi dong itu. Makanya ending dari puasa, ending dari sholat adalah akhlak. Akhlak. Bahasa keren orang kita budi pekerti. Budi pekerti teman-teman. Itu akhlak itu. Makanya Nabi itu kan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak kita orang beriman adalah kalau sama orang tua masih jauh kita tegur duluan, mau kemana Pak Haji? Ya. Kalau yang udah titel haji sebut Pak Haji, biar dia senang Pak Haji. Ya. Intinya senang ya. Senang, menyenangkan orang lain itu pahala. Salah satu ya pahala ya. Kalau lagi ada rezeki, tetangganya belum makan, Kang Soitin udah makan belum Fik? Ayo kita makan. Ayo. Habis makan bareng, dan Pak Soitin yang bayarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ajak makan. Besok ya. Iya. Nah itu, akhlak kita terhadap sesama itu menentukan kita surga neraka di situ. Surga neraka. Karena kalau akhlak kita jelek, ya habis diambil oleh saudara kita yang kita zalimi. Gitu Bang. Gitu. Jadi tetap kita menuju Allah itu dengan apa? Iman pertama, ilmu, amal soleh, amal dan akhlak. Bang Fikri udah punya semua belum? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah lagi mencoba. Kita harus yakin. Harus yakin. Jadi ketika kita beribadah, kita harus yakin diterima oleh Allah. Ya, betul. Ya orang non Muslim ada yakin,
dia telah meninggal bersama Bapak di sorga. Yakin nggak? Itu yakin, ya kan? Masa kita yang punya Allah nggak yakin? Nah, itu kita harus keyakinan itu harus Jadi, kita tanamkan. Makanya Allah itu heran kalau ada orang masuk neraka. Iya ya. Heran. Benar juga maksudnya. Iya. Karena neraka itu nggak ada kuncinya loh. Gak ada kunci. Tapi kalau surga kan Miftahul Jannah La ilaha illallah. Ya kan? Iya. Kuncinya surga adalah La ilaha illallah. Geriginya Muhammadur Rasulullah. Tinggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah masuk surga. Kalau ada orang masuk neraka, Allah malaikat itu bingung. Lawang sudah ada kuncinya di surga kok nggak bisa masuk. Neraka nggak ada kuncinya malah banyak orang masuk. Gimana itu Bang? Ini dikasih kisi-kisi ya? Iya. Jadi contekan ya. Jadi kita ini masuk surga itu udah ada caranya. Tinggal mau atau enggak. Benar. Itu. Dan kita ini bukan masuk surga, kita dikembalikan ke surga Bang Vicky. Karena dulu Kanjeng Nabi Adam alaihissalam asalnya dari surga. Kalau orang kok nggak balik ke surga berarti dia nyasar. Kayak ting-ting dong, sama palsu. Nah, gibah dong itu. Makanya orang hidup itu, Nabi Adam itu kan lemah lembut. Hebat Nabi karena diambil dari tanah yang terbuat dari tanah liat yang bisa dibentuk. Ya. Kalau ada Bang Vicky, saudara, temen, kok isinya berantem terus. Sama tetangga nggak akur. Jadi pertanyaan itu Bang. Kenapa tuh? Mungkin terbuat dari tanah sengketa. Tanah sengketa. Iya. Aduh, pengadil susah banget dong. Nah, Nabi Adam Subhanallah, ya Allah. Nah, ini kalau ini terbuat dari tanah yang kalau saya lihat gini kayaknya gimana ya? Ini kayaknya Adam dan Hawa. Apa berarti masih ada nikmat. Ada nikmat ya. Nah, itu Bang Vicky. Sungguh sempurna ciptaan Allah. Kajian malam ini Al-Hasr ayat 18 diterangkan dengan intinya Bang Vicky mau menghadap Allah perbanyak iman. Iman jangan berbanyak, perkuat ditambah iman. Ya. Perbanyak ilmu, perbanyak amal soleh. Terus akhlak yang baik terhadap sesama. Kalau ada janda-janda disantuni. Bukan dinikahin. Ya boleh kalau mampu. Tapi janda yang muda nggak apa-apa sih. Ya kalau anak zaman sekarang Bang Vicky, Bob Vicky meninggal berjanda daripada perawat statusnya doang katanya kan. Kawat dia. Aduh, tapi saya mau yang sama dia sih. Oke deh. Mudah-mudahan aja. Amin. Amin ya Allah. Oke, jadi ini obrolan kita sangat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Yang terakhir nih Pak Sudin, kita doa ya Pak Sudin. Ya, intinya pesan saya kembali kepada ilmu Iqra. Ya, bacalah. Setelah membaca dapat ilmu Iqra lagi, bacalah dirimu sendiri biar kita tidak membaca orang lain. Perbanyak kita ibda binafsi, kita kuliti ya Allah saya banyak salahnya, saya banyak dosanya. Jadi merendahkan diri kita ya? Bukan, rendah hati. Rendah hati. Jadi kita di hadapan Allah, kita ini orang yang kotor. Sama merendahkan. Semuanya kita banyak dosa. Biar ketika kita istighfar bisa nangis Bang Vicky. Nah, jangan Bang Vicky kan kalau malam istighfar nangis banyak utang. Mau lebaran belum punya duit. Lebaran punya duit, ponakan banyak. Aduh, ini curhat gak sih? Sama. Tapi orang beriman yakin Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ya? Goni. Allah Goni. Allah Kafi. Allah Maha Mencukupi. Allah Maha Mencukupi. Jadi nggak usah risau, udah nggak usah takut. Nggak usah takut. Jangan takut ya, karena Allah bersama kita. Itu orang beriman. Yang penting kita beriman dan yakin. Orang beriman itu udah dijamin rezekinya oleh Allah. Burung aja rezekinya dijamin. Iya. Nggak ada ikan yang kurus kering. Nggak ada. Triliunan loh itu. Iya. Cicak aja. Makanya nyamuk yang terbang. Makanya cecek aja kan. Cuma nempel di dinding. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada makanan datang. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor apung. Lalu ditangkap. Kan keren tuh. Iya. Itu artinya apa? Dia itu
sedang bertawakal, diem tapi melet. Makanya kalau pengen mendapatkan cewek, melet. Itu yang ngajarin guru silat biasanya gitu. Cingkring biasanya nah gitu. itu mau pulang kampung perbanyak bekal. Yang pertama lagi apa? Saya ulangi lagi, Beriman. Yang kedua Amal soleh. Ketiga ilmu yang bermanfaat. Ilmu ya. Yang keempat akhlak. Ya, walaupun orang profesor, doktor, hajinya 7 kali, kalau akhlaknya jelek, orang seneng nggak? Enggak. Nah itu. Banyak. Walaupun Bang Apung belum haji, belum apa, tapi akhlaknya bagus, saya seneng. Ya. Makanya dia dapat RT. Itu Bro Friki. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin ya Allah. Kita pulang kampung bersama, ihdinas siratal mustaqim, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma. Amin. Kita ajak pengapung ke surga bersama-sama. Oke? Benar. Karena dia orang beriman. Iya ya. Jadi visi misi orang beriman itu harus mengajak orang masuk ke surga. Jangan mengkafir-kafirkan orang. Iya benar sih. Kita harus orientasinya harus mengajak. Jadi begini, kita jangan menjudge orang itu, dia mah ibadahnya kecil. Dia mah begitu. Belum tentu. Yang sudah beriman aja tiba-tiba tuanya jadi murtad kalau Allah berkehendak. Oh, iya. Orang yang tadinya kafir tiba-tiba baca la ilaha illallah dapat hidayah, masuk Islam menjadi orang beriman. Itu semua karena kehendak Allah. Makanya kita selalu berdoa nih Bang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Nah itu. Kita bermohon kepada Allah agar iman kita dikuatkan. Itu Bang. Gimana? Kajian malam ini? Bang Apung ada mau nanya nggak Bang Apung? Udah paham dia? Udah paham ya dia. Dia sebentar lagi mau nikah sih. Iya. Amin. Kita doakan mudah-mudahan banyak uang. Amin. Mungkin segitu aja ya Pak Saidin untuk malam ini ya. Langsung doa aja Pak Saidin ya. Ya, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini diberi keberkahan. Yang puasa pada hari ini diterima ibadah puasanya oleh Allah. Amin. Salat malamnya diterima oleh Allah. Amin. Dengan harapan nanti kita masuk surga bersama-sama. Amin. Jadi kalau ngajak surga itu jangan pelit-pelit Bang. Surga itu luas Bang. Seluas langit dan bumi. Kalau kita sedikit-dikit, kamu neraka. Emang kamu udah tahu dia? Iya. Emang kita panitia surga. Makanya jangan melihat orang itu dari kejelekannya. Lihat, kalau kita lihat Bang Apung lebih muda nih, dia lebih banyak. Kalau saya lihat Bang Apung lebih tua, saya lebih muda. Masa sih? Iya. Saya lihat Bang Apung, dia lebih banyak kebaikannya. Kalau saya lihat saya lebih banyak dosanya, karena udah tua duluan. Oh gitu. Nyadar. Kalau saya lihat Pak Haji kebaikannya lebih banyak, saya dosanya lebih banyak karena masih muda. Itu loh Bang. Itu kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Paham dong? Ya, nggak paham nih. Oke Pak Soidin, kita tutup doa aja ya malam ini. Kita tutup dengan bacaan ini aja. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekali lagi ini adalah bagian dari pencerahan buat kita. Iya, siar. Mudah-mudahan siar. Seandainya ada salah kata, salah dalam ucapan, itu memang kelemahan kita. Betul. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi gue